Ya, baik. Rekan-rekan semuanya, semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi, Pagi. Ya, Ya, terima kasih pagi. rekan-rekan. Ya. Baik, senang sekali rasanya sudah kita ketemu lagi ya, mungkin di tahun semester yang baru ya, suasana yang baru, ya, tetapi masih dalam masa pandemi seperti ini ya, dan saya harap rekan-rekan tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap sehat ya, dan dimanapun Anda berada. Oke, hari ini kita ketemu di pertemuan pertama basis data. Nanti ada agenda yang harus kita ikuti di mata kuliah ini, dan bagi nanti yang mic-nya suaranya kecil, kemudian nggak bisa dengar atau ada gangguan teknis lain selama perkuliahan ini, teman-teman bisa tetap menyaksikannya di YouTube ya, di YouTube channel saya ya, sehingga nanti teman-teman kapanpun dimanapun gitu ya, asal tidak dalam keadaan menyetir, Anda bisa tetap belajar ya, menikmati siaran kuliah kita begitu. Itu caranya untuk membantu rekan-rekan yang nanti terkendala signal ya. Jadi Anda juga bisa meretrieve, membolak-balik ya, diulang-ulang kalau belum paham. Oke, agenda kita adalah nanti agenda kontrak kuliah, kemudian kita membahas RPS kita, ya, rencana pembelajaran semester, kemudian ada diskusi, ya, kemudian diskusi mengenai tujuan pembelajaran kita, dan perkenalan sekaligus nanti presensi ya. Baik, ya. Untuk yang pertama, ini mungkin sudah terlihat slide-nya berubah di tempat Anda? Ya, berubah, Pak. Iya. Oke. Aja. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya. Halo. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Oke, rekan-rekan semuanya, ya, saya harap ini sudah dalam keadaan siap menerima materi kuliah kita, gitu ya. Ya, bolehlah sambil apa namanya, ada kudapan-kudapan kecil, gitu ya, ada snack-snack kecil, ya, minum-minum gitu boleh, ya. Tapi asal jangan ditinggal tidur ya, diputar kemudian tinggal tidur, gitu ya. Ini suaranya Pak Jerry enak sekali ya, seperti sedang mendongeng gitu ya, kemudian ditinggal tidur ya, jangan ya. Oke, nah di dalam basis data ini nanti rekan-rekan akan ada beberapa yang harus kita ikuti agendanya seperti ini. Kita kontrol dulu. Ya. Ya ini di kelas ini sebenarnya ada yang saya ampu ada dua kelas, yaitu kelas D dan kelas C, gitu ya. Nah, kelas C itu namanya kelas C itu ternyata tidak hanya satu ya. Ada yang kelas C mungkin angkatan 2018. Kalau Anda angkatan berapa ya ini kira-kira ya? Saudara-saudara. 2019, Pak. Oh, 2019. Berarti yang kedua kali saya berarti kakakmu ya berarti ya. Oke. Itu juga namanya juga kelas C gitu ya. Oke, ya ini saat ini jam 2:30 gitu ya, nanti sampai setengah selesai. Baik, salam pembuka sudah saya haturkan kepada rekan-rekan semua, dan nanti akan diikuti dengan doa pembuka gitu ya. Tetapi sebelum itu mungkin ada, kita bentuk dulu wakil dan ketuanya deh ya. Ada usulan, tapi cewek cowok ya, atau saya yang memilih? Ketua bisa, Pak.
Halo? Lisa. Bapaknya aja yang milih. Monggo. Lisa sama Kalau Dede. ada? Apaan sih Ojo, Pak? Males banget. Ada? Yang mau usul gitu ya? Boleh. Ada? Ini saya coba apa namanya? Tebak aja ya. Nanti yang jadi ketua nanti bisa memilih wakilnya secara langsung gitu ya. Oke. Ini saya nggak ngerti Anda loh ya. Sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah kontak ya. Oke, saya pilih Mas Andi Musdalifah. Iya Pak, saya cewek Pak. Oh, oh ya saya kira Mas ya, maaf ya. Oke ya, Iya jadi Pak. ketua ya ini Mbak Musdalifah. Hah? Ya. Gimana? Oke, di kelas ini kemudian silakan Anda butuh asisten atau wakil, monggo silakan. Hajopan Pak, Hajopan. Hajopan. Iya, Siapa? Siapa namanya tadi? Hajopan Sarumpait Pak. Mas Jovan Sarumpait ya. Ada nggak ya namanya? Yovan ya namanya ya. Jovan Sarumpait. Ada di sini? Oh, halo Mas Yovan. Monitor. Halo Mas Yovan. Ya, Pak. Oke, jadi wakilnya ya, jadi wakil Mbak Andi ya, Mbak Andi Musdalifah ya, Ya, di siap. semester ini. Oke, ya itu. Nah, nanti kita kenalan lebih dalam di sesi kenalan ya. Nah, yang penting tolong Mbak Andi dibikin grup ya sekarang ini, grup WA ya, untuk kelas Baik kita. Pak. Oke. Baik Pak. Baik, ya sambil nanti setelah itu saya akan men-share barcode ya untuk kita presensi. Oke, baik. Sudah ya, nanti kemudian ini sambil jalan sambil dibentuk grupnya, nanti sudah tahu kontak saya ya, Mbak Ketua, Mas Ketua, Mas Wakil, kontak saya ada? Muncul Pak ini. Ada Adanya. ya? Iya Ya, Pak. nomor HP saya ada di situ. Ya, oke. Nanti silakan Anda masing-masing chat saya dulu ya, biar saya kasih ini. Apa langsung di grup ya enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. Saya teruskan dulu. Oke, nanti ketika ini mungkin saja karena di Google Meet itu belum tersedia mengubah background, jadi saya bikin sendiri ini. Ya ini berarti sifatnya adalah eksperimental, jadi dia akan kadang ketika saya nge-share sesuatu dia akan keluar, saya tiba-tiba keluar gitu, tetapi tidak error. Ya, jadi nanti teman-teman tetap stay di sini, ya. Kemudian nanti saya akan coba untuk balik lagi, dan saya berkomunikasi lewat Anda melalui grup WA. Oke, siaran ini masih bisa Anda saksikan nanti, ya. Sampai ketika nanti sudah terupload, ya. Nanti rekan-rekan masih bisa untuk presensi, ya, sampai jam 7 malam, ya. Tergantung ini nanti uploadnya jam berapa. Nanti kita bisa buat deal biar bisa saya extend. Misalkan saya nguploadnya terlalu malam atau ini bisanya terupload malam, ya berarti nanti bisa sampai jam 7 pagi. Oke, tergantung nanti bisa kita bicarakan di grup. Baik, salam sudah, doa membuka sudah, ya. Kemudian ini agendanya masuk ke nanti ada perkenalan dari saya, kemudian dilanjutkan dengan kontrak kuliah, ya, dan RPS, begitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan perkenalan Anda masing-masing dengan membuka apa namanya kamera Anda. Ya, kalau pemilihan pengurus kelas tadi sudah ya dilewatkan. Kemudian perkenalan mahasiswanya berarti yang nomor 6 itu akan saya jadikan satu dengan presensi. Kemudian kita membahas tujuan pembelajaran, pemaparan RPS, ya. Kemudian ada penutup, ya, penutup dan sampailah kita selesai. Oke, berarti hari ini saya langsung masuk agenda berikutnya yaitu tentang perkenalan saya. Ya.
Oke, sudah muncul kan? Karena nggak mendung saya muncul lagi tapi masih ada flicker-flicker. Oke, sudah muncul di hadapan Anda? Slide-nya apakah terbalik? Lalu Bu Ketua, Pak Wakil? Halo? Yang lain apa bisa melihat siaran saya? Kurang jelas Pak gambarnya Pak. Iya, betul. Agak ngeblur, Pak. Oke. Bentar ya. Oh enggak, di recording jelas ya. Nanti teman-teman yang mengalami seperti itu di recording kita tetap aman ya. Suaranya tapi nggak pecah ya? Enggak, Pak. Suaranya apa ya? Pak. Oke. Nggak apa-apa, nanti biasanya teman-teman karena masalah gangguan signal dia akan low sendiri kualitas signalnya. Tetapi di monitor saya ini kualitasnya baik ya. Jadi tidak masalah. Jadi ketika itu di recording diputar di YouTube, teman-teman tetap tidak masalah. Oke, ya. Baik, nama saya ini Pak Daniel Yeri Kristianto, gitu ya. Saya dari S1 jurusan Sistem Informasi, S2 juga Sistem Informasi, kemudian ngambil S2 lagi di Magister Science, ya. Nah, kebetulan saya bersama-sama dengan Anda di IT Telkom ya, di Prodi Sistem Informasi mengampu khusus data karena kebetulan saya menyukai bidang ini begitu ya, dan riset-riset saya sekitaran juga mengenai data, kemudian website ya, dan di digital forensik gitu, atau data forensik. Nah, itu kira-kira rekan-rekan. Nah, kemudian rumah saya ada di Salatiga, gitu ya. Di Semarang juga ada, gitu ya. Jadi biasanya saya di kota-kota itu ya. Jadi di Semarang atau Salatiga yang paling sering. Gitu. Oke, dan di Purwokerto tentu saja. Karena di Purwokerto di daerah Karangpucung, gitu ya. Perumahannya. Itu kira-kira. Monggo, silakan yang ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Silakan bertanya. Nanti saya juga tanya Anda. Oke, cukup? Cukup? Halo. Cukup Pak. Oh ya. Oke, nanti Cukup, Pak. Oke. Saya butuh respon loh ya dari Anda karena ini nanti kita lihat RPS-nya itu ada interaktif, gitu ya. Artinya ada dialog interaktif. Jadi kalau Anda tidak aktif ya nilainya itu tidak ada di situ dinilai keaktifan. Oke, selanjutnya saya teruskan. Oh, ini berarti Anda dulu sebelum masuk ke ya. Ya. Kita sekarang masuk ke perkenalan Anda. Nanti persiapan ya. Silakan di open mic dan open kamera. Ini Bu Ketua sudah bentuk ini enggak? Grupnya belum? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Saya di-add deh, saya coba di-add. Sudah di-add? Saya belum di-add itu. Saya di-add belum. Halo, di-add dulu, Mbak Andi. Halo? Pak Wakil? Mbak Andi bikin dulu ya, Pak. Apanya Pak? Gimana? Halo? Adminnya masih Bandi. Suaranya kurang jelas Mas Hanjopan Sarumpai. Suaranya kurang jelas. Pak, Coba mohon izin Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Gimana? Saya boleh bertanya nggak Pak? Monggo, silakan boleh. Ini sih karena Bapak dari S1 sama S2-nya ambil sistem informasi ya Pak? Iya, betul. Menurut Bapak,
apa kesulitan bagi Bapak sendiri waktu mengambil jurusan sistem informasi di S1 maupun S2? Di S1 maupun S2 kesulitannya, kalau saya berpikir malah lebih sulit S1 ya. S1 itu paling sulit malah. Karena kita masih bingung antara waktu itu aku kebetulan angkatan pertama gitu ya. Jadi saya angkatan pertama di sebuah kampus sistem informasi. Jadi waktu itu ketika saya kuliah masih bingung antara SI dan TI gitu ya. Jadi karena mata kuliahnya mirip-mirip gitu ya. Dan bikin bingungnya apakah kita itu mau juga outputnya sama dengan jadi programmer atau tidak kan gitu. Jadi yang menyebabkan kebingungan adalah waktu itu seperti itu. Jadi SI dan TI itu hampir tidak ada tirainya begitu. Outputnya sama gitu ya, suruh coding ya. Padahal penjurusannya berbeda. Itu yang kesulitannya. Tapi kalau sekarang domainnya sudah cukup jelas. SI dan TI itu agak sedikit berbeda karena TI outputnya jelas jadi programmer gitu ya. Kalau sedangkan TI nanti jadi sistem analis, itu sangat berbeda. Kalau dulu tahun berapa ini? 2004 itu hampir sama itu mas. Ya. Domainnya itu tidak tidak terlalu berbeda. Kalau sekarang sih jelas, pemisahannya jelas. Saya pikir itu, Mas Tias. Gitu. Iya Pak. Soalnya waktu pengalaman saya sendiri juga sih Pak, waktu dulu mau ambil sistem informasi juga tahunya sistem informasi sama teknik informatika itu sama. Gitu, ya, Pak. domainnya hampir mirip ya. Iya Pak. Domainnya hampir mirip ya. Dan kita tetap ada rasa-rasa programmingnya gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ayo. Tetapi kita tetap perlu memegang teguh SI itu adalah nanti dilahirkan sebagai sistem analis ya. Nah nanti kita akan jelaskan di RPS kita, ini sudah dibagi cukup jelas, nanti ada keterangannya di sini, sudah saya siapkan. Tapi ini kita kenalan dulu. Ayo, ini belum jadi ini grup. Pak Wakil atau Ketua WA saya deh, ini biar kita bisa presensi. Kalau nanti presensinya telat, teman-teman nggak bisa presensi, alfa semua. Oh. Ini masuk Pak. Loh Pak. Nah, saya di add dong, bisa nggak? Ini nomor Bapak 5580 belakangnya kan? Ya, betul. Iya bentar ya Pak, saya add. Oke. Ini saya siapkan untuk barcode, jadi teman-teman siapkan device-mu untuk bisa presensi di Grasias ya. Ini coba saya di-add dulu. Screenshot. Oke, sudah siap. Oke. Tadi mana ya, Pak? Mbak Andi bisa membuka mic? Iya, Pak. Gitu ya. Ini sudah ketetapan baru tadi enggak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ini tadi ada WA dari Anda, dari chat dari Anda ya. Sebaiknya jangan jadi ketua gitu ya. Sering Iya, nge-lag. Pak. Iya, jaringan saya sering nge-lag, Pak. Ini tadi saya habis keluar loh, Pak. Enggak, ini susah buat masuk lagi. Nanti menyulitkan teman-teman yang lain loh, Pak. Oh, enggak. Kalau untuk yang ketua itu nanti dia mengurusnya lewat WA ya. Jadi Anda tidak usah klik begitu. Oh iya, Pak. Basisnya teks, bukan basis video ya. Iya, Pak. Basisnya Baik, Pak. jadi enggak apa-apa. Oke, coba saya dimasukkan di grup aja. Sudah Pak. Mbak Andi akan dibantu sama Mas Hajuman ya. Jadi saling kolaborasi. Oke, saya akan coba taruh di grup. Nah, coba teman-teman perhatikan, silakan untuk presensi dulu. Nanti akan saya panggil satu-satu dari presensi itu.
Ya, di grup sudah muncul, terlihat rekan-rekan? Halo, Iya Pak, sudah. muncul ya? Sudah, Ya, Pak. presensi dulu deh sekarang. Nanti daripada nggak bisa masuk di Gracias. Oke. Pak, saya nggak bisa ini Pak, apa namanya, presensi Pak. Karena Saya sendiri di rumah terus ini Pak, cuman pakai HP doang Pak. oke, nanti setelah kita kenalan nanti Mas juga jangan sampai lupa ya, nanti akan saya presensikan dari sini. Siap Pak, makasih Pak. Pak, izin Pak, sama juga Pak. Saya sendiri di rumah. HP juga Begitu? soalnya. Yep. Kalau gitu saya panggil aja deh. Yep. Oke, sebentar. Pak dipanggil aja. Bentar ya. Yo, ini yang bisa dulu deh. Saya cek yang bisa, nanti yang tidak bisa saya akan panggil manual ya. Nanti saya panggil untuk presentasi. Yang bisa silakan di-scan dulu. Saya akan panggil dulu, tapi jangan open mic dulu. Kenalannya nanti. Yang penting ini presensi dulu ya. Oke, saya akan manggil yang apa namanya belum bisa saja. Yang hadir sih nanti nggak masalah ya. Ini saya coba apa namanya bacakan, nanti rekan-rekan bisa berbicara mengenai kesulitannya. Elma, Melinda Karoma, Ajuban. Hadir Pak. Ya, saya tunggu. Ini yang masih alfa ya. Atau yang masih alfa ini sudah yang apa namanya? Anda bisa presensi pakai barcode nggak, Mbak? Yang tidak bisa ini Elma, Melinda, Jopan, Hilmi ada, Yohana, Ivana, Santo, Rozan, Amelia, Yoga, Atala, Japita, Cornesia, Masia, Rafiko. Itu masih alfa. Coba saya bantu untuk presensi. Yang lain sih oke. Saya panggil lagi ya. Tadi yang minta saya untuk membantu presensi atas nama siapa ya? Yoga Pak. CC dapat. Sebentar. Silakan untuk bicara yang ingin saya bantu dulu. Saya Pak. Namanya? Halo, namanya? Namanya Amelia Nur Aziza. Amelia. Amelia Nur Aziza ya, Karya ya. Iya Pak. Oke. Siapa lagi? Yoga Pak. Nama depannya ya, nama depannya harus sama dengan Yoga presensi. Pak. Yoga. Yoga. Iya Pak. Yoga cakap. Terus. Jawaban Pak. Jawaban. Coba.
Lanjut. Santo, Pak. Oke. Santo. Siapa? Ya. Santo. Iya, Pak. Santo. Santo Maidar Purba. Ya, Pak. Sudah? Anda sudah ada? Oh, Berarti. ya, Pak. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Halo? Yohana, Pak. Yohana. Iya, Pak. Yohana Sitorus. Iya, Pak. Yo, lainnya segera aja cepat yuk. Yuk, halo, halo. Sudah cukup? Mungkin sudah, Pak. Oke. Bisa submit dulu aja. Untuk bisa presensi saya harus mengisi beberapa hal dulu supaya bisa tersubmit ya. Jadi tunggu dulu sebentar. Karena kalau langsung saya submitkan nama Anda ditolak ya oleh sistem. Jadi saya harus mengisi formnya secara lengkap dulu. Hari ini kita membuat sinkronus. Masih ada 7 yang alfa, saudara-saudara. Oke. Ya. Yang alfa saya akan fotokan dan kirim ke grup ya. Nanti dibantu kasih tahu ya. Kasihan jangan sampai telat. Nanti yang mengalami kendala signal bisa juga lihat di YouTube-nya. Kita anggap juga Anda mengikuti mata kuliah ini. Gitu langsung. Pak, saya masih nggak bisa alfa lewat barcode, Pak. Bentar. Sabar. Ini dilihat dulu, saya coba bagi ya. Mungkin saja sudah. Coba ini, saya fotokan, dilihat dulu di grup itu. Yang alfa ya, yang alfa. Yuk, saya bantu yuk, yang belum. Cepat aja yuk. Halo? 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 Mas Zia tadi katanya, Pak. Iya, Pak. Saya Mas Zia, Pak. Belum bisa barcode. Mas Zia Zulaifa. Nulisnya gimana nih? Lihat itu, Mas Zia itu. Oh, Mas Zia Zulaifa. Iya, Pak. Saya belum barcode, Pak. Ya. Belum bisa barcode, maksudnya nggak bisa manual gitu. Manual aja, Pak, absennya gitu. Ya, kita bantu makanya. Oke, yang lain? Yang lain? Halo? Mungkin ada yang belum hadir, Pak. Ya, nanti bisa menyaksikan di YouTube, tidak apa-apa. Oke, masih bisa sampai jam 7 malam, dan bisa saksikan. Oke, mungkin cepat aja biar kita durasinya juga tidak terlalu lama ya.
biar ditontonnya juga oke. Nah, kita langsung kenalan aja dulu agendanya. Saya akan coba masuk di kelas. Saya akan panggil tentang itu. Oke, nanti silakan dibuka mic-nya dan kita kenalan, gitu ya. Open mic juga open kamera. Ini saya matikan kamera saya dulu. Oke, masih bersama saya rekan-rekan? Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Mas. mohon maaf ya, Google-nya ini crash kali barusan. Seperti yang saya bilang, karena ini adalah eksperimental, jadi saya bikin ada background-nya sendiri. Ini Google Meet memang belum ada fasilitas itu, jadi saya bikin. Tapi akibatnya memang dia ada yang crash. Oke, nanti silakan open mic dan open kamera saudara. Saya akan mulai panggil dari Anita Cahayu. Anita. Ya, Pak. Yo, silakan kenalan. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Anita Sagala. Saya berasal dari Medan. Oke, berarti Horas ya ini ya? Oh, suaranya Pak. Halo, Mbak Anita? Ya, Pak. Oke, berarti ini Horas ya, ini berarti ya, dari Medan ya? Iya, Pak. Oke, banyak ini nanti grup Horas ya di TTP ya, jadi banyak sekali. Temannya banyak, oke, dari Medan. Sumatera Utara ya? Iya, Pak. Oke, tetap jaga kesehatan. Pernah bekerja, Mbak? Atau pengalaman usaha? Enggak, Pak. Oke, berarti masih ini ya, stay untuk kuliah, fokus kuliah ya? Iya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Tetap semangat, Mbak. Nilainya berarti harus bagus, karena cuma kuliah. Makasih, Pak. Oke. Kemudian ada Nurul Ayuni. Nurul Ayuni. Iya, Pak. Oh, dia kan Nurul Ayuni, ya, monggo. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayuni Jiga Putri. Saya dari Bekasi. Dari Bekasi, ya, ini Bekasi juga banyak ya yang di TTP ya. Oke, sudah punya bekerja atau belum, Pak? Oke, ya, berarti ini masih fokus kuliah ya, Mbak? Iya. Ya, terima kasih, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sekarang ada Melinda. Melinda? Iya, Pak. Jawab jawabannya Mbak Melinda. Iya, Pak. Ya, monggo Mbak Melinda. Perkenalkan, nama saya Melinda Karamashifra, asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Ya, oke, berarti ini di Jakarta ya? Iya, Pak. Oke. Ya, tetap jaga kesehatan, Mbak. Pernah bekerja atau usaha, Mbak? Belum. Belum, ya. Oke, berarti tetap semangat kuliahnya ya. Nilainya dipertahankan atau ditingkatkan ya. Ya, terima kasih Mbak Melinda. Yuk, Pak. Pak Wakil Ketua, Ajuban. Ya, dibuka mic-nya ini, gambarnya Susul Ultra itu ada ini ya, endorse ya? Enggak ya, yuk, monggo. Saya hadir terkait di tengah. Oke, suaranya putus-putus Mas. Dari mana Mas? Gimana Pak? Asalnya dari? Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Oh, ini juga Horas ya? Batak juga ya? Horas. Iya Pak, Horas Pak. Oke, Horas bersaudara banyak di sini ya? Iya Pak.
Oke, terima kasih. Udah pernah bekerja usaha, Mas? Belum, Pak. Oke, berarti masih fokus ini ya, sekolah ya. Baik. Ya, Pak. Nah, nilainya harus ditingkatkan ya, harus bagus ya. Amin, Pak. Oke, kemudian ada Yohana Sitorus. Yohana Sitorus. Yohana. Iya, Pak. Nah, ayo jangan tidur. Kalau ketiduran. Perkenalkan, nama saya Yohana Sitorus, asalnya dari Medan. Nah, ya, Medan banyak sekali ya hubungan. Nah, oke, sudah pernah bekerja atau ini usaha, Mbak? Belum, Pak. Oke, berarti masih fokus ini ya kuliah ya. Iya, Pak. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Iya, Pak. Kemudian ada Danu Rizky. Danu Rizky? Pak. Yo, monggo. Saya Rizky Pratama, asal dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, daerah istimewa ya. Oke, sudah pernah bekerja, Mas Danu? Atau usaha? Belum, Pak, belum. Berarti masih kuliah ya. Oke, ya fokus. Ya, pertahankan nilainya dan ditingkatkan. Oke, terima kasih Mas Danu. Elvira Asri. Elvira? Iya, Pak. Ya, Elvira monggo, silakan. Perkenalkan, saya dari Banyumas. Dari Banyumas? Ya, dari Banyumas betul Mbak Elvira? Iya, Pak. Oke, putra daerah ya. Mbak Elvira ini sudah pernah bekerja atau usaha, Mbak? Belum, Pak. Oke, masih fokus pada kuliah ya. Oke, ya sukses terus Mbak Elvira. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian ada Santo. Santo? Iya, Pak. Oh, silakan Mas Santo. Perkenalkan Pak, nama saya Santo Maria Purba, saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara? Iya. Oh, ini Horas juga ya, Horas bersaudara ya? Iya, harus Pak. Oke. Baik, pernah bekerja atau usaha Mas Santo? Belum, Pak. Belum, masih sekolah ya semuanya ya? Iya, Pak. Oke, nilainya harus bagus Mas ya. Iya, Pak. Oke, jauh-jauh dari Sumatera Utara gitu ya. Harus bagus. Oke, terima kasih. Kasih, Pak. Yo, Lisa kemudian. Lisa Amelia. Iya, Pak. Silakan dibuka. Sebentar, Pak, udah dibuka tapi belum muncul mukanya. Oke. Iya, nggak kelihatan. Oke, monggo. Mbak. Perkenalkan, nama saya Lisa Maliandriani dari Banyumas. Oke, putra daerah Banyumas. Iya, Pak. Oke, sudah pernah bekerja atau usaha, Mbak? Kemarin pas liburan ikut daftar di sensus penduduk, Pak. Oh, bagus ya. Ini boleh-boleh kok Anda ini kan buka KPU ini ya. Ini buka KPU. Nah, boleh nih ya. Ya, lumayan lah untuk ini ya. Nah, Pengalaman, Pak. bagus. Bagus. Oke, terus ada Gema. Baik, Pak, Terima kasih, Mbak Lisa. Iya, Pak. Mas Gema Antariksa. Hadir, Pak. Oke, ini lahirnya di luar angkasa ya, Mas? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Ya, Oke, Antariksa monggo. Ya, perkenalkan saya dari Purwokerto. Waduh, ini putra asli daerah sini ya. Iya, Pak. Oke, sudah punya pengalaman kerja atau usaha, Mas? Belum, Pak. Oke, tetap semangat ya, Mas. Kuliahnya Pak. harus bagus nilainya. Oke, kemudian ada Muhammad Amar Fakri. Iya, Pak. Yo, dibuka mic ininya. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Fahri Pratamananda dari Pekalongan, Pak. Oh, Kota Batik ya, Mas? Iya, Pak. Oke, baik. Punya pengalaman usaha atau? Iya, Pak. Ada ya, jelas ya, pengusaha muda dari. Belum. Belum pernah, Pak. Oke, ya sukses terus, ilmunya bisa dipakai nih, Mas ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Samar. Iya, Pak, sama-sama. Oke, kemudian ada Amelia Nur Aziza. Iya, Pak. Amelia, ayo dibuka.
Ah, ini ya. Ya, oke. Monggo, silakan. Perkenalkan, saya Melia dari Cilacap. Dari Cilacap, ya. Ya, cukup dekat dengan Purwokerto, oke. Baik, sudah punya pengalaman kerja? Kerja atau usaha? Iya, Ada ya? belum Oh, Pak, belum. Iya, iya. belum. Ya, berarti masih fokus kuliah. Belum. Semangat ya. Oke, nilainya yang baik. Oke, terima kasih. Iya, kasih Pak. Mbak Amelia. Kemudian ada Dias Akdan. Ya, Pak. Buka mic-nya dan monggo silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Dias Ahdan Syarif Hidayatullah. Saya orang asli Kabupaten Tegal, Pak. Waduh, ini asli Kabupaten Tegal. Ya, ini juga bisa ngapa ini ya, Mas? Oh, bisa sangat, Pak. Oh iya, oke. Kita ngapa orang kepenak ya. Iya, Pak. Sudah punya usaha atau apa namanya? Kayak pengalaman kerja? Udah dua-duanya, Pak. Wah, bagus ini. Ya. Bagus, tingkatkan ilmunya bisa digunakan ya, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mas Dias. Kemudian ada Nuzulianti. Nuzulianti, monggo. Ya, yo. Di kota Sari, biasanya dipanggil kakak. Saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Pasuruan, Mbak ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Ya. Tanah para raja ya, dekat-dekat dengan Trawulan itu ya, benar ya? Dekat dengan Majapahit ya, benar ya? Iya, dekat ya. Oke, pernah punya pengalaman, Mbak? Iya, ada Pak, tapi sekarang lagi enggak lagi. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tetap semangat, Mbak. Sukses ya. Oke. Kemudian ada Afifah ya, orang ini. Iya Pak. Yo, open mic dan open kamera. Yo, silakan. Perkenalkan nama saya Afifah Nuraini, asal dari Kebumen. Kebumen. Betul ya? Oke. Sudah punya pengalaman, Mbak? Kerja atau ini? Belum Pak. Belum, ya. Oke, tetap semangat ya. Sekolahnya harus baik kalau gitu. Karena fokus kuliah aja. Terima kasih. Yoga Cakap. Yoga? Oh, silakan. Nama saya Yoga, saya dari Maluku Utara. Maluku Utara, jauh sekali ya. Mas Yoga sudah punya pengalaman kerja, Mas? Sudah Pak. Sudah, oke. Usaha juga sudah? Udah Pak, gua bukan usaha sih, kayak kerja Pak. Oh, oke, bagus ya. Bisa ilmunya yang Anda dapatkan dari sini bisa nanti untuk ini ya digunakan di dunia kerja Anda. Oke, sangat baik. Terima kasih, Mas Yoga. Steven Valentino. Steven Valentino. Perkenalkan Pak, nama saya Steven Valentino Siagian, asal dari Sumatera Utara. Oh, ini Horas juga ya? Ya, Horas. Oke. Sudah punya pengalaman kerja atau usaha, Mas? Belum, Pak. Oke. Tetap semangat ya sekolahnya ya. Kalau gitu. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Kemudian ada Atala. Atala Hayan. Atala gimana kamu? Atala kemana? Bu Ketua, Pak Wakil, Atala kemana nih? Oke, next ya, skip ya. Ada Ismi Azhar. Ismi? Iya Pak. Oh, silakan kenalan. Perkenalkan nama saya Ismi Azhar, asal dari Sumbawa, NTB. Oh iya, kota dengan Pasola ya. Gimana Pak? Ada Pasola ya di sana tempatmu ya?
udah lihat. Oke, ada kebudayaan Pasola ya di sana ya, betul ya? Ya. Sama sukanya ambil apa itu cacing apa namanya ya? Lupa. Tinggal apa, Pak? Yang di pantai itu loh, ada kalau ada apa namanya kegiatan. Yang hijau itu ya, Pak? Ah itu namanya apa ya? Itu Ya, kebudayaan. nggak tahu namanya. Cacing pita ya, Mi? Bukan, itu cacing pita. Ada Cacing kremi, Pak. bukan, itu ada kebudayaan di sana yang namanya lupa saya ya. Iya, tapi itu daerah sana, Pak, daerah dalam daerah dalam. Oh gitu ya, kalau kamu di kota ya mungkin nggak tahu ya. Oke. Sudah punya usaha atau ini Mbak? Belum, Mbak. Berarti masih ini ya, sekolah aja. Oke. Ya. Ya, tes Mbak Ismi. Oke, selanjutnya ada Farhan. Ayo, silakan. Boleh, silakan. Monggo Farhan dibuka kameranya dong. Perkenalkan, nama saya Oke. Ya. Sudah punya ini pengalaman usaha atau kerja, Mas? belum. Belum. Ya, oke. Tetap semangat ya, Mas, dalam ini ya. Sekolahnya ya, kuliahnya ya. Oke, sukses, Mas Farhan. Oke, kemudian ada Mas Jihad Sindu. Jihad Sindu? Jihad Sindu, monggo. Ada? Jihad Sindu. Enggak ada ya. Noval, Novanda? Iya, Pak. Monggo, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Noval Navanda, asal Tegal, Jawa Tengah, Pak. Asal dari Tegal? Iya, Pak, Tegal. Oke, ini juga bisa ngapa ya, Mas ya? Oh iya, Pak, bisa, Pak. Bagus ya. Mas Naval sudah punya pengalaman, Mas? Kerja atau usaha? Alhamdulillah, kerja udah ada, Pak. Oke, bagus ya. Ini bisa ilmunya dipakai ya, Mas? Iya, Pak. Oke. Kemudian ada Japita. Japita? Ya, Pak. Di open mic dan ininya, kamera. Silakan, Mas Japita, monggo. Perkenalkan, nama saya Japita Togo Simalango, asal Medan, Pak. Dari Medan? Iya, Pak. Oh, Rasbah. Beres, Pak. Oke, ya. Sudah punya pengalaman usaha atau Belum, Pak. belum ya? Berarti masih fokus kuliah. Oke. Iya, Pak. Sukses, Mas Japita. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Kemudian ada Ken Habis. Iya, Pak, hadir. Silakan, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Ken Hafiz Imani, asal dari Cirebon. Dari Cirebon ya, Jawa Barat. Oke. Iya, betul, Pak. Oke. Sudah punya pengalaman, Mas, usaha atau Belum, Pak. belumnya Belum, ya? belum. Oke, Mas aja. Baik. Tetap semangat ya, Mas. Ilmunya bisa dipakai. Siap, Pak. Kemudian, Oke. terima kasih, Mas. Kemudian ada Deswinda. Deswin. Iya, Pak. Oke, silakan dibuka open. Deswin, Perkenalkan, monggo. nama saya Deswinda. Perkenalkan, nama saya Deswinda Sibuan, asal dari Sumatera Utara, Pak. Oh, ini Horas juga ya? Iya, Pak. Oke, ya. Horas bersaudara banyak di sini pokoknya ya. Rame-rame ya. Kalau naik pesawat bisa satu charteran gitu ya. Oke. Punya pengalaman bekerja atau usahanya? Belum pernah, Pak. Oke. Ya nanti ilmunya ini digunakan untuk itu ya, menambah pengalaman Anda. Oke, terima kasih Mbak Jasmine. Sama-sama, Pak. Kemudian ada Masia. Masia? Masia, ada? Iya, Pak.
Ya, di open mic dong dan kamera. Iya, Pak. Perkenalkan nama saya Mazia Zulaifa, asal dari Purbalingga. Oh, putra daerah sini juga ya. Misalnya Iya, Pak. itu dengan Pak Sudirman ya, betul ya? Iya. Oke. Putra kota para kesatria. Oke. Punya pengalaman kerja atau usaha, Pak? Belum, Pak. Belum ya, berarti semangat. Sekolahnya harus nilainya bagus ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Kemudian ada Halimatus Sadia. Ya, Pak. Halimatus, silakan. Perkenalkan nama saya Halimat Sadia, asal Brebes. Dari Brebes ya. Oke. Kota Brambang ya, Mbak ya. Bawang Brambang ada ya di sana ya? Ada, Pak. Ya, jangan dibuat mahal ya, Mbak. Nanti harga bawang bisa lama-lama bisa melebihi harga pulsa listrik ya. Atau pulsa HP ya. Oke, tetap dikendalikan. Mbak Alim punya usaha atau Belum, Pak. belum ya? Baik, ya tetap semangat. Ini sekolahnya bisa digunakan untuk modal pengalaman kelak ya. Oke. Yuk, Bu Ketua, Andi, Mbak Andi. Mbak Andi kemana nih? Iya, Pak. Yuk, dibuka open mic. Tidak kelihatan wajahmu, Mbak. Cuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musdalifa, biasa dipanggil Iva atau Musdalifa. Saya dari Selayar, Sulawesi Selatan. Oh, jauh sekali ya dari Sulawesi Selatan. Oke. Sudah punya pengalaman kerja, Mbak, atau usaha? Belum, Pak. Oke, ya tetap semangat ya. Berarti hanya Ya, kuliah harus bagus. Oke, Ya, itu Pak. di Bu Ketua, kemudian ada Dipo. Yana. Halo Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Dipo Yana Mulairi. Saya asli Purwokerto saja Pak. Oke. Bapaknya ini ya, khas ya Mas ya, dari Purwokerto ya Mas? Iya. Sudah punya pengalaman kerja atau usaha? Belum sih Pak. Ini lagi sibuk pengacara Pak biasa. Menggeluti pengacara. Oke, sip. Terima kasih. Lanjutkan ya. Ya. Mas Dipo. Siapa? Oke, kemudian ada Wardani. Iya Pak. Monggo. Perkenalkan nama saya Wardani Pinarsari Silalai. Saya berasal dari Sumatera. Sumatera Utara Pak. Nah, itu ya. Kenapa utaranya di belakang-belakangin ya? Oke. Ya, Sumatera Utara gitu ya, utara di belakangin. Berarti kan Horas bersaudara tadi ya. Bisa nanti satu charteran di TTP ya, naik batik atau Garuda Indonesia ya. Ya, rame-rame di situ. Oke, punya pengalaman usaha atau ini Pak? Kalau pengalaman bekerja sudah pernah Pak, dan sampai sekarang masih bekerja Pak. Nah ini contoh ya. Jadi ilmunya bisa dipakai, digunakan untuk ini ya, bekerja ya, menunjang aktivitas. Oke, terima kasih Mbak Wardani. Sama-sama Pak. Nah ini ada Elma Rufinda. Elma nggak ada nih Alfa di sini. Hilmi juga Alfa di sini. Rozan, Ornesia, Rafiko, nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, siapa ini? Ornen. Sudah presensi belum Ornen? Ornen Jam sudah pernah presensi belum? Presensi kamu masih alfa di sini ya? Apa saya bantu? Halo? Belum, Pak. Presensi ya? Nah, Saya belum presensi, ya, sudah Pak. presensi. Sudah masuk grup ya? Atau mau saya bantu presensinya? Iya, Pak.
Halo? Boleh Pak, boleh. Jadi, saya coba cek dulu analisnya. Ya, pernah punya usaha Mbak atau pengalaman Mbak Rensa sambil saya bantu Anda untuk presensi? Belum Pak. Oke, belum ya. Meskipun belum, tetap semangat ya. Oke, kuliahnya harus baik. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Saya bantu dulu. Namanya Ornensia ya. Ada lagi dari selain Mbak Ornensia yang belum dipanggil namanya? Halo? Ada? Sudah cukup ya, nanti bisa melihat tayangan di YouTube-nya gitu ya. Masih sampai jam 7 ya. Saya akan coba bantu Mbak Ornensia dulu. Oke, sudah terbantu. Nah, sekarang kita melanjutkan agenda berikutnya. Jadi kita coba masuk ke KRS, gitu ya. Jadi, Selamat sore. ini siapa nih? Saya Ivana. Belum di absen. Ivana. Ivana Stefani. Sebentar, kita cek dulu ya. Iya, Pak. Nama depannya Ivana, nulisnya IF itu. Ivana. Ivana ya, Ivana sudah ada. Ivana ya, Stefani Tauran ya. Betul. Iya, Pak. Yuk coba. Betul, Pak. Buka dulu mic-nya, apa namanya? Kameranya. Iya, benar. Agak nge-lag bentar ya, Pak. Belum muncul kameramu, belum muncul. Ivana. Iya, Pak. Laptopnya agak nge-lag, jadi bentar dulu. Mohon nunggu sebentar. Oke, mungkin sambil bisa cerita dari mana dulu? Misalnya? Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Ivana Stefani Tauran dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Oke. Sudah punya pengalaman kerja atau usaha? Belum. Itu masih ini ya, sekolah ya, kuliah ya. Ya, oke. Ya. Ya, tetap semangat Mbak Ivana. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak, makasih. Oh. Ada yang lagi selain Mbak Ivana yang belum? Ada lagi yang belum? Oke ya, cukup ya. Nah, sekarang Pak Jerry akan coba untuk sharingkan. Ya, Pak Jerry akan coba sharingkan RPS, di mana nanti kita akan belajar selama satu semester ke depan ya, yang akan kita pelajari dan nanti akan kita sepakati. Ya, oke. Saya tutup dulu. Anda bisa melihat RPS ini di LMS Editor.com, saudara, yang sudah dimuat di sana. Tetapi ini juga akan saya sampaikan lagi supaya Anda tahu bagaimana cara membacanya dan mempergunakannya. Oke, baik. Coba saya share. Karena saya butuh feedback dari Anda, apakah sudah terlihat atau belum ya? Oke, ini saya share, sudah terlihat?
Belum, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, ini merupakan rencana pembelajaran semester kita. Jadi saudara-saudara tidak perlu bertanya-tanya besok ngapain ya. Besok ngapain itu tidak perlu karena semuanya sudah ada di sini. Selama 1 semester kita sudah programkan untuk pembelajaran kita ya di basis data ini. Baik, ini basis data ini saya berkolaborasi dengan Bu Kairunisa, gitu ya. Ini seperti ini detailnya. Jadi nama mata kuliahnya adalah basis data. Kode mata kuliahnya adalah IS 6211302, bobotnya adalah 2 SKS, prodinya SI, semesternya adalah ganjil tingkat 3. Koordinatornya adalah saya sendiri di sini, ya. Kemudian selain saya ini ada Pak Laude dan Mbak Nisa atau Bu Nisa, ya, di kelas yang lain, begitu. Oke. Jadi untuk pengajar di basis data ini ada 3 orang, begitu kelasnya, ya. Jadi kebetulan saya A dan C, yang mengampu adalah saya. Selain itu berarti di kelasnya Pak Laude dan Kairun Nisa, ya, Bu Nisa. Gitu. Oke, kemudian petanya ini juga Anda bisa lihat di LMS. Cara bacanya peta ini adalah dari bawah ke atas dan ke kanan. Atas, kalau ada panah ke kanan dulu, kemudian nanti ke atas lagi, gitu ya. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Kemudian, nah ini saya akan bacakan yang paling penting, yang tadi pertanyaan dari Mas siapa, yang SI itu lulusannya gimana Pak? Nah, ini di sini sudah Anda bisa baca. Jadi kita arahkan dia lebih ke 4 hal, ya. Jadi teman-teman di sini ada capaian pembelajaran atau lulusan di mana ini merupakan keunggulan kompetitif bagi lulusan SI Telkom, yaitu lulusan yang mampu bersikap, gitu ya, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup, terampil, ya, punya keterampilan umum dan punya keterampilan khusus, ya. Sikapnya adalah Anda menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, gitu ya, atas pekerjaan, gitu ya. Dan ketika nanti ini kuliah online, ya Anda hadir, gitu ya. Hadir, kemudian tidak ditinggal tidur, gitu ya. Hadir dan tetap menyimak. Nah, kemudian nanti ada pengetahuan, Anda harus menguasai konsep teorinya, karena nanti ada kelas praktikum, dan mungkin saja ada kelas asisten dosen, gitu ya. Nanti kita akan kolaborasi. Kemudian keterampilan umumnya, Anda harus memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional yang punya pengalaman mengelola basis data, kemudian komputer grafis dan aplikasi multimedia. Ini kenapa basis data ada grafis ya Pak? Nah, karena biasanya basis data tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dari software Tritier itu basis data merupakan salah satu komponen dari front end, back end, dan database. Artinya database merupakan salah satu komponennya itu. Maka masih membutuhkan tampilan, gitu. Kalau cuma database-nya saja itu nggak menarik, gitu ya, ketika membuat program. Kemudian ada keterampilan khusus yang harus Anda miliki, yaitu mampu merancang solusi bisnis berbasis teknologi informasi. Ya, ini bisnis analis. Oke, nanti ini bisa Anda pelajari dan kita akan dipandu selama 1 semester seperti ini. Nah, penilaiannya adalah Anda hadir itu bobotnya 1,5. Kemudian ada kuis, ya. Kuis itu Pak Jerry akan kadang tidak berupa pertanyaan, tetapi Pak Jerry meminta Anda untuk memberikan catatan. Catatannya adalah catatan digital, ya, bukan catatan di kertas. Begitu ya. Jadi ingat, silakan Anda setiap kali Anda ketemu saya selalu mencatat, gitu ya, karena ini bukan dongeng. Ini adalah kuliah, ya. Jadi Anda harus mencatat. Tapi nyatatnya itu boleh di Word, ya, boleh di program-program yang bisa disimpan atau diekspor atau di save as dalam format DOC atau doc, DOCX, RTF atau PDF, ya, portable document format. Jadi simpanlah ke dalam salah satu dari itu tadi, ya. Jadi kalau Anda nyatetnya di note HP,
pastikan note HP-nya harus bisa di save as ke dalam format tersebut. Ya. Jadi Anda harus nyatet. Nanti suatu saat Pak Jerry minta catatanmu mana gitu ya, dikumpulin dong. Nah, itu jadi kuis itu. Ya. Dan itu bisa membantu Anda kalau nilainya ada yang kurang bagus ya. Kemudian ada juga nanti kuis yang lewat LMS ya. Ini sifatnya opsional aja. Kemudian kuis singkat, gitu ya, mungkin berasal dari tanya jawab, gitu ya. Kemudian ada UTS, ada tugas, ada kuis singkat. Nah ini masing-masing bobotnya 20%. Gitu ya. Oke, ini 20% ini kalau di sini mungkin ditulis tugas ini sebenarnya UAS. Ini UTS UAS bobotnya 20%. Ini mungkin Mbak Nisa, Bu Nisa salah tulis ya. 20% ini bobotnya UTS dan UAS kita. Oke, kemudian sumber pustakanya ini kebetulan pakai bahasa Indonesia, tetapi nanti Pak Jerry akan menambahi dengan yang di bahasa Inggris dan mungkin next pertemuan akan kita mixing antara PPT-nya dengan format bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya sampaikan PPT-nya bahasa Inggris, tapi nanti ketika penyampaian saya sampaikan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Supaya Anda familiar terhadap teman-temanmu yang nanti dari kelas internasional yang mau kuliah di tempatmu, ini Anda mulai biasa menggunakan bahasa pergaulan internasional. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya ketika kita bicara kontrak, nanti ini ada pertemuan satu, Anda bisa cek di sini, ya. Ini ada pertemuan, di sini ada pertemuan ke-1, gitu ya. Jadi siswa mampu, ya tepat dalam, ya ini agenda pertama kita adalah pembacaan RPS dan kontrak kuliah. Ini nanti kita lewat Google Meet, betul. Kemudian ini berdiskusi dan bernegosiasi, lamanya 100 menit. Nah, ini yang dipilih adalah sikap Anda dalam menerima mata kuliah, kehadiran, keaktifan, gitu ya. Jadi artinya aktif di sini bukan cari perhatian, bukan, tetapi kita aktif di sini adalah dalam rangka mencari pengetahuan, gitu ya. Jadi semakin aktif semakin baik. Oke, kemudian saya coba masuk ke kontrak perkuliahan. Apa Anda bisa melihatnya kontrak perkuliahan? Halo? Kontrak kuliah bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini kelasnya di sini yang saya, gitu ya. Yang lain Pak Laude dan Bu Nisa. Masih sama seperti tadi, ini sudah di downgrade ya. Tetap lulusan SI memiliki 4, sekarang ini dipetakan selain Anda lulus dari sini itu harapannya punya sikap, ya, punya pengetahuan dan keterampilan, ya. Jadi selain pinter, Anda juga arif, bijaksana, juga menjunjung tinggi kesopanan dan sebagainya, ya. Maaf Pak, ya. Ini masih di tampilan RPS Pak. Oh, oke. Tadi makanya saya bilang, apakah bisa lihat gitu ya. Ketika nanti saya share, ini ya teman-teman, dicek dulu, jangan iya ya. Nanti karena saya bicara nanti teman-teman bingung. Jadi langsung bicara juga. Apa gitu ya, bentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini kontrak perkuliahannya. Sudah bisa lihat kontrak perkuliahan tulisannya? Oh iya sudah Pak. Saya. Nah, ini ya, jadi capaian ini downgrade dari yang RPS tadi, ya. Jadi lulusan dari SI sekali lagi harus memiliki 4 hal ini. Punya sikap yang baik, ya, juga pinter gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan umum serta khusus. Jadi ini capaiannya. Oke, kemudian peta bisa Anda lihat di LMS. Nah, ini sumber pustakanya masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi nanti akan Pak Jerry tambahi dengan yang bahasa Inggris. Oke, ya ini tadi unsur penilaiannya ada sikap Anda, yang keaktifan, disiplin, hadir gitu ya. Ini bobotnya sangat lumayan sekali, 15. Kemudian ada kuis-kuis 20, UTS 20, UAS 25%. Nah, untuk nilai saya pikir yang kita bahas huruf A saja karena di sini tidak ada yang mau
punya nilai di bawah A ya. Jadi silakan berlomba-lomba untuk punya nilai A. Rank-nya 80 sampai 100. Oke. Nah, yang lain tidak usah dipikirin, ya. Pikirin yang A saja ya. Bagaimana dapat nilai A. Oke, harinya ada hari Senin sampai Jumat itu kalau saya hari ini hari Kamis ya. Yang kelas A dan C itu hari Kamis ada. Dan yang paling penting adalah Anda harus hadir di sini adalah minimal 75%. Itu sekiranya adalah Anda hanya boleh off 4 kali saja dalam semester. Ya. Artinya selain itu Anda dianggap tidak memenuhi quorum untuk bisa diluluskan. Jadi silakan saudara-saudara maksimal 4 saja, jangan dilebih-lebihin ya. Boleh ya. Nah kemudian sebaiknya sih saran saya di kelas saya hindari izin karena saudara-saudara sudah bisa nanti dibantu oleh YouTube channel. Jadi Anda bisa tetap kuliah meskipun nanti terkendala, tetapi nanti bisa melihatnya lagi di YouTube. Cuman jangan di skip karena saya bisa melihatnya di YouTube Analytics saya. Ini teman-teman lihatnya cuma sebentar kemudian tinggal tidur atau di skip, ini sudah ada saya bisa lihat gitu. Oke, jadi silakan Anda berkuliah seperti biasa ya, didengerin gitu ya, dicatat. Catatannya jangan lupa. Oke. Kemudian Anda tidak bolehnya bisa dibaca sendiri. Ya, tidak boleh ini jelas titik presensi nggak boleh, lebih baik seperti yang tadi Pak, saya nggak bisa absen, tolong dibantu hadir gitu ya. Monggo. Langsung. Oke, dan segala perkuliahan ini bersifat langsung direkam, jadi saudara-saudara itu semuanya di sini ada buktinya dan secara secara umum dapat dilihat gitu ya. Jadi kita tidak lagi bisa mengelak gitu ya. Jadi silakan untuk berlaku jujur dan terbuka saja. Oke, media pembelajaran kita ini laptop ya, kemudian ada Google Meet, mungkin juga Zoom atau yang lain boleh, dan LMS Grasias itu sudah kita pakai. Kemudian Google Jamboard ya, atau papan tulis. Nah, di pertemuan di pertama, jadi kalau kemarin 5 Oktober, dari sekarang kelas A dan C itu berarti 8. Ini sudah kita sampaikan kontrak dan aturan yang berlaku. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit mengenai materi ya. Nanti kita diskusi aja dulu ya. Silakan ada yang ditanyakan dulu terkait dengan kontrak dan RPS, rekan-rekan, monggo. Silakan. Cukup jelas? Cukup jelas? Oh, cukup jelas Pak, kalau menurut saya, nggak tahu yang lain. Silakan, yang lain? Silakan, cukup jelas? Ya, itu bisa. Jelas Pak. Jelas Pak. Sekarang belum ada pertanyaan. Insya Allah sudah Pak. Ya, nanti bisa Anda akses itu di LMS Anda, nanti bisa dipelajari lagi, atau kalau belum ada bisa saya share di grup gitu ya. Tapi kayaknya ada di LMS ya. Oke, kenalan sudah, berarti sekarang waktunya RPS juga sudah, kemudian kontrak kuliah juga sudah, berarti kita coba masuk ke materi sebentar sebelum nanti kuliahnya berakhir. Oke, coba saya masuk materi dulu. Oke, coba kita silakan nanti kita aktif punya sumbangsih yang jelas terhadap ilmu pengetahuan dengan cara ini ya, kita berkontribusi ya, kita diskusi, sharing gitu. Kita bisa katakan gitu. Kita lihat di tempat Anda, rekan-rekan. Halo. Iya Pak, kelihatan. Oke, nanti bersama saya ya. Oke. Nah, coba sekarang kita akan bicara mengenai menurut Anda apa sih itu basis data, gitu ya. Tapi menurut bahasa Anda sendiri ya, nanti bicara dengan bahasamu juga sendiri. Kira-kira kalau Anda dengar basis data itu gambaran Anda seperti apa? Monggo, silakan. Ada yang mau menyampaikan enggak? Dari saya Pak. Oke, Mas Dias. Monggo. Basis data menurut saya sendiri adalah suatu komponen dari data yang sangat
apa ya, ibaratnya kayak basic banget lah Pak. Basic dari data, kayak dasar data itu. Oke. Dasar dari data. Oke, boleh. Kemudian Saya yang lain, yuk. saya menurut saya data itu adalah suatu tempat penyimpanan data yang berada di dalam komputer. Oke, tempat penyimpanan data yang ada di dalam komputer, ya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Iya Pak, saya. Yo, Menurut saya, basis data itu suatu komponen yang membentuk suatu data, Pak. Apa? Komponen ya? Komponen yang membentuk suatu data, betul? Iya. Oke, komponen yang membentuk suatu data. Komponen yang membentuk suatu data. Oke. Baik, ya. Jawaban teman-teman semuanya saya anggap benar, ya. Tetapi nanti kita lihat hierarkinya atau determinannya yang yang kita sepakati gitu ya untuk mengenai konsep ini. Karena kita harus datang dengan kesepakatan. Oke, ketika kita ngomongin tentang basic atau basis gitu ya, itu selalu berhubungan dengan sebuah markas atau gedung atau sebenarnya tempat gitu ya. Jadi ketika kita ngomong basis gitu ya, itu sebenarnya tempat, merujuk kepada suatu tempat. Kemudian data itu ya, kalau kita lihat dia akan merupakan representasi dari sebuah fakta ya. Masalahnya adalah apakah semua fakta merupakan data? Nah, ini menarik ya. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai hierarki data, itu ada 3. Bisa sebutin enggak? Kira-kira apa? Halo? Ada yang bisa sebutin enggak? Hierarki data, setelah data, kemudian apa, kemudian apa? Ada enggak? Halo? Ada yang bisa? Setelah data. Maaf Bapak. Maaf Pak. Itu nggak jelas Pak PPT-nya. Nggak bisa kelihatan. Nggak terlihat? Yang lain? Mungkin jaringan Pak. Oh ya. Jadi agak ngeblur resolusinya gitu. Tempat Mbak Lisa. Kalau di recordingnya sih aman-aman Mbak. Oh iya ya, baik Pak. Di recordingnya bagus ini, recordingnya nggak masalah. Oke. Tidak ada kendala apapun di sini. Juga warnanya juga cerah di sini. Oke, ya coba pertanyaannya kembali. Bisa disebutkan enggak? Ya minimal suara lah ada dengar ya. Hierarki dari data. Setelah data itu, ketika data itu dikumpulkan, ada kumpulan data, kemudian kumpulan data itu disebut sebagai apa ya? Ada yang tahu enggak? Ini. Ada hierarki dari sebuah data. Yang ini semua selalu diulang-ulang gitu ya. Jadi ini saya harap dari teman-teman dari SI akan hafal. Informasi, Pak. Nah, betul. Setelah informasi diolah menjadi fakta. Ada yang tahu? Jadi ini saya coba gambar di Jamboard ya. Ini saya matikan dulu. Saya harap ini tidak crash. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti saya harap ini sudah di luar kepala ya orang-orang SI ya. Jangan sampai nggak tahu gitu ya nanti ya. Jadi ketika kita bicara mengenai ini kan kita belajar mengenai hal dasar ya. Jadi silakan nanti ini hal dasar ini kita maksimalkan, optimumkan. Oke, masih bersama saya rekan-rekan? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Tempat saya ini terjadi crash di sini. Ini tidak apa-apa. Suara dulu deh. Jadi teman-teman, ketika kita bicara mengenai data, gitu ya, sebenarnya dia pertama muncul dari fakta yang apa adanya, ya. Namun sifatnya sebenarnya dia sudah ada format tertentu, bukan asal mentah gitu bukan. Contohnya misalkan kalau Anda ingin membuat sistem informasi perhotelan, maka di sana ada beberapa kwitansi yang akan Anda minta, gitu ya. Kwitansi
yang menunjukkan transaksi ketika seorang tamu menginap di hotel. Nah, itu adalah data mentah yang belum Anda bikin sistem informasinya. Ini masih crash karena saya mengakses Jamboard di sini. Ini cukup berat. Oke, saya teruskan lagi. Kemudian setelah itu, ya, ketika Anda fakta-fakta itu Anda kumpulkan, itu bagi Anda merupakan data. Ya. Nah, data ini kemudian Anda olah. Ya. Kemudian Anda olah menggunakan metodologi dan teknik pengumpulan data dan sebagainya itu. Nah, itu kemudian Anda istilahnya mengolahnya, maka proses itu hasil jadinya itu dia berupa informasi. Nah, informasi ini kemudian Anda olah lagi ke dalam bentuk yang lain. Ya. Bentuk yang lain adalah misalkan menjadi tesis, laporan riset, gitu ya, kemudian skripsi, ya, atau karya jurnal atau karya ilmiah yang lain. Maka setelah informasi itu dibentuk, ya, ketika dia menjadi bentuk yang lain, seperti misalkan skripsi, tesis dan lain-lain, dia menjadi pengetahuan. Jadi tingkatannya adalah data, kemudian informasi dan pengetahuan atau knowledge. Ini crash, saya coba keluar dulu sebentar ya, rekan-rekan, tetap bergabung ya. Saya akan paksa ini keluar dulu. Pak. Tadi bapaknya belum bahas tugas besar ya? Nggak tahu. Belum lah, Fa. Orang ininya aja nggak jelas. Guys, tugas besarnya individu loh. Emergency meeting. Tugas besarnya individu. Emang nggak jelas nih. Impostornya Aku siapa nggak- nih? Impostornya siapa? Iya, individu. Ada niat. Tugas besar individu. Tugas aplikasi Iya. individu. guys. Ya paling database-nya lagi. Tugasnya tentang database lah. Tugas Songong besar. Anda. Enggak. Maksudnya kan udah kebayang kan basis data kan database. Iya, kebayang sih. Kebayang ya, cuma gimana gitu. Kebayang otaknya meledak gitu ya. Pusing ya. Wow. Nggak paham. Sege-sege paham lah. Stay tune. Stay tune. Stay tune. Kami akan kembali beberapa saat lagi. Ting. Masih bergabung dengan saya, rekan-rekan? Masih, Iya, Pak. 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 Masih, Pak. Ada crash karena saya mengambil papan tulis di Jamboard gitu ya. Hanya semakin nggak bagus. Nah, jadi saya ulang rekan-rekan. Jadi tingkatan dari fakta-fakta tadi ya, ketika Anda mencarinya, gitu ya, kemudian dia berubah menjadi sebuah data. Jadi ketika Anda pergi ke hotel tersebut, gitu ya, kemudian bertemu dengan manajerial, maka yang Anda cari adalah data. Dari pihak manajerial memberi Anda sebuah informasi, gitu ya. Kemudian itu Anda olah informasi itu menjadi bentuk pengetahuan yang baru, ya, menjadi hal-hal yang baru berupa skripsi, tesis, karya tulis ilmiah, gitu ya. Itu yang dinamakan sebagai knowledge atau ilmu pengetahuan. Jadi tingkatannya adalah data, informasi dan pengetahuan. Ya, data, information, and knowledge. Begitu. Artinya di sana ada kata data. Nah, data ini akan sangat luas sekali ketika aplikasi. Nah, salah satunya adalah tentang basis data. Jadi data-data ini yang ketika nantinya saudara-saudara ini kembangkan, pakai, dia akan menjadi berguna apabila nanti data ini dapat dimanfaatkan, gitu ya, atau diolah ke dalam bentuk yang lain. Gitu. Nah, ya, ini sampai di sini dulu aja nanti rekan-rekan. Ya, pokoknya kita juga tidak terlalu lama. Oke, sebentar. Apa Anda bisa melihat tayangannya? Masih? Maaf Pak, masih kurang jelas Pak. Oke. Ya Pak, belum Nggak terlihat. jelas.
Iya, nggak Iya, jelas, Pak, Pak. blur. Halo, apanya? Mungkin Nggak jelas, Pak. mungkin jaringan bapaknya Pak agak apa ya kurang baik gitu jaringannya. Jadi apa untuk penampilan videonya agak blur gitu Pak. Di tempat yang saya terima ada blur. Di recording saya oke. Gitu ya, cek dulu ya. Tapi kalau untuk kameranya, karena ini sudah mulai gelap, dia ini ya, ada flickernya. Tetapi untuk yang apa namanya dari sisi PPT-nya dia oke. Oke. Nah, coba perhatikan aja ininya suaranya aja dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat di recordingnya. Anda bisa lihat di recordingnya. Iya, Oke. Oke. Nah, kita coba teruskan dulu apa itu data ya. Nah, tadi sebenarnya sudah ya. Kemudian kalau digabung basis data berarti itu merupakan tempat untuk menyimpan data. Nah, sekarang pertanyaan saya, diskusinya, teman-teman bisa sebutin nggak aplikasi basis data yang pernah Anda gunakan? Monggo, silakan. iCloud, Pak. iCloud. iCloud. SQL ya, Pak? MySQL atau SQL Server? MySQL, Pak. Nah, jangan cuma MySQL. SQL ya. Kalau SQL itu semuanya SQL. Ya. Kalau SQL semuanya SQL, tapi harus diperjelas yaitu MySQL. Oke, terus Apa sih? Postgre, Pak. Apa sih termasuk nggak Pak? Oh, apa sih? Apakah dia database? Apa Ayo. sih itu? Ayo. Apa sih apa ya? Kayak hosting gitu kan Pak? Exap, Pak. Hah? Excap. Exam? Iya, Pak. Exap, Pak. Ini yang kita Asam, Pak. bicarakan adalah database-nya, bukan bundling-nya loh, bukan bundling-nya. Yang kita bicarakan adalah database-nya. Ya, tadi ada Apache dan sebagainya. Apache itu web service atau web server? Ayo. Berarti DBMS-nya, Pak. Ayo, jangan sampai keliru teman-teman menyebutkan Oh iya Pak ya Pak. database, tetapi yang Anda sebutkan adalah web service loh ya, jangan. Iya Pak, salah Pak. Ini keliru ya, jangan. Ini kita bicara mengenai tempat. Artinya kalau tempat dia bisa Anda pakai, gitu ya. Tempat untuk nyimpen gitu. Ya. Nah, tempat penyimpanannya, ya, contohnya adalah MySQL, ya. Kemudian MariaDB. MariaDB, oke. Sama Ya. MongoDB. Yang saya tahu cuma itu dong. MongoDB sama Oracle Database. MongoDB. Ya, MongoDB yang paling sederhana yang pernah di komputer Anda, yang di Microsoft Office itu ada Microsoft SQL Server. Access, sebenarnya akses yang paling sederhana. Oh, pernah denger dong Pak, tapi nggak pernah pakai itu. Ya, itu biasanya ketika teman-teman dari SMK gitu ya belajar database pakai itu. Tapi karena kita kuliah, kita sudah nanti yang kita pakai rekan-rekan adalah yang berbasis server ya. Artinya yang kita gunakan nanti MariaDB atau MySQL Server versi free ya, lisensinya GPL. Nah, kenapa ketika Pak Jerry bisa mengajarkan yang Oracle? Pak Jerry punya sertifikasi Oracle, gitu ya. Karena ini kita online, gitu ya. Nanti kalau online, ketika kita pakai Oracle, teman-teman yang menggunakan komputer speknya kurang tinggi, nanti bisa bermasalah, malah kuliahnya kita akan terganggu, gitu ya. Kuliahnya instalasi terus gitu ya, nanti nggak selesai. Nah, makanya yang kita gunakan, kita putuskan kemarin, kita menggunakan MariaDB. Nanti teman-teman bundlingnya monggo mau pakai SAM, MAM, LAM, WAM, monggo terserah. Kalau saya pakainya SAM. Kalau mau ikut saya monggo, enggak ya boleh. Ya. Enak tuh? Tergantung aja, tergantung kesukaan Anda saja. Yang jelas kita nanti menggunakan MariaDB. Gitu ya. Anda mau pakai Linux atau pakai apa ya, Macintosh atau pakai Solaris, monggo terserah. Mau pakai Windows ya oke. Tapi dalam kali ini saya pakai Windows ya, tidak pakai Linux. Oke, itu kira-kira rekan-rekan
Ya, mungkin pertemuannya saya cukupkan sampai ini. Ada pertanyaan dulu enggak? Minggu depan kita terusin. Pak, maaf, saya mau nanya Pak. Tadi ada pembahasan soal tugas besar ya Pak? Tugas besar. Soal tugas besar Pak. Itu tadi belum dibahas sama Bapak. Tugas besarnya nanti ya kita sepakat aja ya. Mau gimana? Mau bikin database? Yang jelas itu nanti bikin database ini jelas ya. Tetapi apakah database-nya itu teman-teman mau saya seragamkan atau berdasarkan keinginanmu? Keinginanmu itu dalam arti begini. Ingatlah saudara, ketika nanti Anda lulus dari kampusmu yang tercinta ini, Anda hanya butuh satu judul, satu teknologi, satu karya ilmiah. Ya kan? Iya deh. Kamu kan? Iya Pak. Bikin skripsinya kan cuma satu. Ya, bikin skripsinya kan cuma satu. Nah, untuk itu kalau ini Pak Jerry ngajari kuliah cerdas ini. Untuk itu teman-teman bisa memutuskan mulai dari sekarang gitu ya, kamu pengen ngapain? Oh Pak, saya pengen membuat sistem informasi mengenai HRD Pak. Artinya mulai sekarang Anda mulai menyusun database-nya, mulai berlatih. Itu tugas besarnya, berarti saya monggo terserah. Tetapi kalau diseragamkan ya berarti kamu kan ngikut Pak Jerry. Hari ini kita bikin ini ya. Tolong tugasnya kita membuat database mengenai perusahaan ini, dan gitu. Nah itu saya pikir apa ya? Anda kurang merdeka gitu ya. Kalau Anda ingin merdeka, tak kasih merdeka, caranya begitu. Artinya sekaligus Anda sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau saya begitu kuliah. Jadi kalau Anda lihat kuliah saya, judul S1 dan S2 itu mirip-mirip. Kenapa begitu? Karena nanti ketika nanti saya mengagendakan untuk jadi profesor itu mudah. Jadi dari S1 sudah terbentuk gitu. Ilmunya cuma itu satu jadi terbentuk gitu. Jadi nggak kemana-mana. Jadi S1 S2 saya itu judulnya itu mirip-mirip gitu. Judul apa namanya? Judul skripsi dan tesisnya itu. Berkesinambungan gitu. Nah, ini monggo, Bu Ketua ini sudah mau mimpin, mau yang gimana? Enak toh? Nah, jadi saya yang nentuin atau Anda yang nentuin? Jadi tugas besarnya itu individu ya Pak? Ya iya dong, kan Anda terpisah ini tuh dari jarak, ada yang terpisah lautan, ini pulau-pulau gitu ya. Masa Anda bekerja kelompok sendiri? Barangkali Pak. Bisa pakai Google Meet loh Pak, kerja kelompoknya. Oh, tapi kan itu nanti kalau dia tugas, bolehlah kita. Ya monggo sih kesepakatan Pak Jerry manut-manut aja. Asal jangan gini, kalau tugas itu kadang tugasnya misalkan 4 orang gitu ya, ternyata yang kerja 1 kan kasihan gitu. Satu. Gitu. Kalau bilang iya juga sih Pak. Jadi Pak Jerry tidak mau begitu. Kalau kamu pengen jadi profesional, pengen jadi manajer, kerjain itu sendiri gitu. Kalau saya gitu loh. Ya. Tapi kalau ingin berkelompok ya 2 saja, jangan banyak-banyak. Gitu. Kalau ingin berkelompok 2 saja, jangan banyak-banyak. Monggo. Silakan nanti disepakati aja di grup ya, biar ini durasinya nggak terlalu lama di YouTube-nya nanti. Baik Pak. Baik Pak. Ya Bapak. Oke, biar ini durasinya nggak terlalu lama. Ada lagi? Untuk sekarang belum Pak. Oke, cukup ya kuliahnya? Iya Pak, insya Allah. Oke. Ini sebenarnya ini besok kita bahas ya. Baik, rekan-rekan semuanya bisa coba masuk ke sini supaya ada prolog untuk closingnya. Ya, baik. Akhir kata rekan-rekan, saya cukupkan pertemuan kita pada sore ini. Nah, terima kasih untuk sudah bergabung ya. Nanti siaran ini akan Anda bisa lihat on demand-nya atau siaran tundanya di YouTube channel
ya setelah tentu saja setelah saya upload gitu ya. Dan nanti silakan baca kesepakatannya ada di grup, nanti saya akan wartakan di sana. Oke. Ya, setelah tayangan ini teman-teman boleh langsung leave gitu ya setelah saya mengizinkan untuk leave. Oke. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih ya. Bagi rekan-rekan tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada gitu ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak. Oke, monggo sendiri, silakan. Boleh. Silakan yang mau live, monggo silakan.